Are you ready to become a better individual and improve your creativity to face the world? Pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 3 dalam mata kuliah manajemen kelas yang berjudul mengoptimalkan kelas. Yang pertama, didahului dengan setiap kegiatan belajar mengajar, baik yang bersifat instruksional maupun tujuan penggiring, akan dapat dicapai secara optimal apabila dapat diciptakan dan dipertahankan kondisi yang menguntungkan bagi peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta pengendaliannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan tingkah laku dari anak didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Dimensi pencegahan atau preventif merupakan tindakan dalam mengatur siswa dan peralatan serta format belajar mengajar yang tepat sehingga menimbulkan kondisi yang menguntungkan bagi keberlangsungannya proses belajar mengajar. Peningkatan kesadaran guru sebagai seorang pendidik. Dalam kedudukannya sebagai seorang pendidik, guru harus sadar bahwa ia harus memiliki rasa handarbeni atau rasa peduli terhadap kelas dan segala isinya. Karena guru bertanggung jawab terhadap proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak demi kemajuan mereka dalam belajar. Yang kedua, peningkatan kesadaran siswa. Apabila kesadaran guru telah ditingkatkan, maka seorang guru harus dapat memulai untuk mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kesadaran peserta didik. Karena kebanyakan peserta didik, ia tidak menyadari kedudukannya sebagai peserta didik seperti apa dalam organisasi di sekolah. Selanjutnya, penampilan sikap guru. Setelah kesadaran fungsi seorang pendidik dan kesadaran siswa akan kedudukannya di sekolah ditingkatkan, maka upaya penciptaan suasana yang mendukung proses pendidikan harus dilakukan dengan inisiatif. Inisiatif guru ini diwujudkan dalam interaksinya dengan siswa-siswa yang diimbangi dengan sikap tulus dan hangat. Seorang pendidik harus dapat memiliki inisiatif bagaimana cara ia menyikapi peserta didiknya, bagaimana ia dalam berkomunikasi dan menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik. Itulah salah satu penampilan sebagai sikap seorang guru. Selanjutnya, pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Seorang guru hendaknya mengenali tingkah laku para siswanya. Pengenalan akan tingkah laku ini dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Tingkah laku siswa harus dikenal adalah tingkah laku baik yang mendukung maupun yang dapat mencemarkan suasana yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Tingkah laku tersebut dapat bersifat perseorangan atau kelompok. Selanjutnya, penemuan alternatif pengelolaan kelas. Setelah seorang guru dapat menyelidiki berbagai tingkah laku siswa, baik yang mendukung maupun yang mencemarkan suasana pendidikan, maka selanjutnya berusaha menetapkan alternatif pengelolaan kelas yang akan dilakukan. Upaya pengelolaan itu diarahkan untuk mempertahankan dan menghidupkan tingkah laku siswa yang mendukung suasana pendidikan. Selanjutnya, yang keenam, pembuatan kontrak sosial. Langkah terakhir dalam upaya pengelolaan kelas secara preventif adalah pengaturan tingkah laku dan penggunaan norma atau nilai. Norma atau nilai itu diharapkan akan menjadi landasan tindakan yang akan berfungsi untuk mempertahankan kehadiran tingkah laku siswa yang mendukung maupun untuk mencegah tingkah laku sosial.
pada hakikatnya adalah norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau tata tertib kelas. Selanjutnya ada prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Dimensi kuratif merupakan tindakan tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, guru berusaha untuk menimbulkan kesadaran akan penyimpangan yang dibuat akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur dimensi pencegahan atau preventif dan prosedur dimensi kuratif, yakni yang pertama, pada dasarnya langkah-langkah prosedur dimensi penyembuhan adalah sebagai berikut. 1. Ada mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan. Yang keempat, mendapatkan balikan. Selanjutnya, adapun prosedur secara kuratif akan meliputi langkah-langkah identifikasi masalah, analisis masalah, penetapan alternatif pemecahan masalah, monitoring, dan pemanfaatan umpan balik. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Pertama-tama, seorang guru melakukan identifikasi masalah dengan jalan berusaha memahami dan menyelidiki penyimpangan tingkah laku siswa yang dapat mengganggu proses kelancaran pendidikan di kelas. Yang kedua, analisa masalah. Dalam hasil penyelidikan yang mendalam, seorang guru dapat melanjutkan pada langkah ini, yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengetahui latar belakang serta sebab-sebab timbulnya tingkah laku yang menyimpang tersebut. Yang selanjutnya, penetapan alternatif pemecahan. Setelah mengetahui sumber masalahnya, seorang guru dapat mencoba mengkaji berbagai alternatif pemecahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk memperoleh alternatif pemecahan itu, maka ia hendaknya mengetahui berbagai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengelola kelas dan juga memahami cara-cara untuk mengatasi setiap masalah sesuai dengan pendekatan masing-masing. Selanjutnya yakni monitoring. Setelah kegiatan mengatasi masalah pengelolaan kelas itu dilaksanakan, tidak dibiarkan saja, tetapi perlu dimonitor akibat-akibat yang terjadi karena perlakuan dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini diperlukan karena akibat perlakuan guru itu dapat saja mengenai sasaran, yaitu meniadakan tingkah laku siswa yang menyimpang itu, tetapi dapat tidak pula berakibat apa-apa atau bahkan mungkin menimbulkan tingkah laku menyimpang. Yang terakhir, yakni memanfaatkan umpan balik. Hasil dari kegiatan monitoring itu sebenarnya merupakan umpan balik yang terbaik guru yang sangat berharga. Karena dengan ini, ia dapat mengkaji kembali apakah alternatif tindakan yang telah dilakukan itu tepat atau tidak, atau masih perlu disempurnakan. Hasil monitoring itu hendaknya dimanfaatkan secara konstruktif, yaitu dengan cara mempergunakannya untuk yang pertama, memperbaiki pengambilan alternatif yang pernah ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama. Selanjutnya, dasar dalam melakukan kegiatan pengelolaan kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih.